Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Fatmawati dari PAIC 18. Saya di sini ingin menyampaikan materi mengenai kepemimpinan transaksional dari mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Kelompok Mungkar. Yaitu pengaruh kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional yang pada dasarnya dapat saling menguntungkan satu sama lain, maka sangat berpengaruh pada kinerja para karyawannya. Transaksi yang dilakukan berupa keuntungan yang didapat berupa imbalan kepada karyawan atas hasil dari pencapaian kinerja yang telah ia dapatkan. Biasanya akan mendapat kenaikan gaji atau bahkan akan mendapatkan pangkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini terjadi, maka akan mempengaruhi kinerja para karyawan untuk termotivasi lebih tekun dalam melakukan tugasnya. Contoh, karyawan dalam sebuah pabrik besar dengan jam kerja normal 7 jam per hari. Maka jika satu hari setiap karyawan dapat mengambil jam kerja tambahan selama 3 jam, maka dalam satu minggu, maka gaji akan naik 3% dari gaji tetap. Dengan transaksi tersebut akan berjalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara karyawan dengan atasan. Seperti itu. Karakteristik yang pertama yaitu imbalan kontingensi adalah imbalan sesuai dengan kesepakatan untuk para karyawan yang telah berhasil menyelesaikan tugas. Jadi sebelumnya telah ada transaksi terlebih dahulu antara karyawan dan atasannya gitu. Yang kedua yaitu manajemen dengan pengecualian secara aktif, yaitu atasan mengamati dan mencari kekurangan dari standar atau prosedur yang telah ditetapkan lalu mengambil tindakan koreksi. Yang ketiga yaitu manajemen dengan pengecualian secara pasif, yaitu kecenderungan dari kepemimpinan untuk turun tangan atau mengintervensi hanya ketika ada prosedur dan standar tidak terpenuhi. Perbedaannya yang kedua dan yang pertama yaitu yang kedua atasan akan mencari sendiri gitu bagaimana kekurangan dan mengamati kerjanya para karyawan. Yang ketiga yaitu atasan akan turun langsung ketika hanya ada prosedur yang tidak sesuai seperti itu. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kekurangan yaitu timbul persaingan antar individu. Yang kedua, komitmen karyawan terhadap organisasi hanya berjangka pendek saja sesuai dengan perjanjian. Seperti itu. Yang ketiga, tugas karyawan hanya terfokus pada perjanjian imbalan serta mengabaikan pemecahan masalah atau visi bersama. Yang keempat, komitmen bawahan terhadap organisasi akan tergantung pada sejauh mana kemampuan organisasi dalam memenuhi keinginan bawahan. Ya, kelebihannya yaitu yang pertama, dapat memotivasi secara individu. Yang kedua, yaitu meningkatkan kinerja pegawai secara individu. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.